Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-142. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, di pagi hari berikutnya, Ki Pandi masih berada di sekitar padukuhan itu. Ketika Ki Pandi sedang mencuci kakinya di sebuah sungai kecil, maka dilihatnya seorang gadis yang sedang mencuci. Namun setiap kali gadis itu mengkerutkan lehernya sambil menggelengkan kepalanya. Menurut penglihatan Ki Pandi, gadis itu agaknya sedang dibayangi oleh perasaan takut dan ngeri. Ketika Ki Pandi mendekatinya, gadis itu menjadi cemas. Orang bongkok itu membuatnya gelisah, apalagi wujud Ki Pandi yang lain dari kebanyakan orang. Tetapi Ki Pandi yang menyadari perasaan gadis itu pun segera berkata, "Jangan takut, Ger. Aku hanya ingin bertanya." Gadis itu tidak menjawab. Dipandanginya Ki Pandi dengan wajah gelisah. "Ger," berkata Ki Pandi yang kemudian duduk di atas sebongkah batu tidak jauh dari gadis yang sedang mencuci itu. "Apakah Angger tadi malam juga mengikuti upacara itu?" Gadis itu tiba-tiba menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Di luar sadarnya ia berdesis, "Mengerikan sekali. Aku masih selalu dibayangi oleh peristiwa itu. Aku sedang berusaha mengusirnya dari bayangan angan-anganku. Tiba-tiba saja, kakek justru bertanya tentang hal itu." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Maaf, Ger. Bukan maksudku untuk menggelitik perasaanmu dengan kengerian itu. Tetapi aku masih ingin bertanya serba sedikit tentang upacara yang aneh itu." "Jangan sebut-sebut lagi, kek," minta gadis itu. "Tetapi, bukankah sebelumnya daerah ini juga pernah dipengaruhi oleh upacara-upacara yang pernah dilakukan oleh orang yang bernama Panembahan Leptogati? Jika korban kali ini yang diserahkan hanyalah seekor anak binatang, beberapa waktu yang lalu korbannya justru seorang gadis, sehingga keresahan telah tersebar bukan saja di kaki Gunung Lawu ini, tetapi sampai ke seberang hutan Jatimalang." "Tetapi aku belum pernah hadir pada upacara itu, kek. Sanggar pemujaannya pun terletak agak jauh dari padukuhan ini. Tetapi sekarang, hampir di setiap padukuhan yang mempunyai banyak pendukung dari aliran yang mengerikan itu, telah membangun sendiri sanggar seperti itu, kek." Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu ia pun bertanya, "Apakah di padukuhanmu banyak orang yang menjadi pengikut aliran itu, Ger?" Gadis itu nampak ragu-ragu sejenak. Sekilas Ki Pandi melihat sinar matanya yang berkilat. Gadis itu hanyalah seorang gadis desa yang sederhana, tetapi nampaknya ia seorang gadis yang cerdas. Ia sadar bahwa jawaban yang diberikan akan dapat menjeratnya dalam kesulitan jika ia salah ucap. Namun gadis itu kemudian berdesis, "Semua orang di padukuhanku
menjadi pengikut aliran itu. Ki Pandi mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Baiklah, Angger. Terima kasih atas keterangan Angger. Mungkin pada kesempatan lain kita akan bertemu lagi." Tetapi jangan bicarakan tentang upacara itu lagi, Kek. Ki Pandi tersenyum. Dengan nada ringan ia menjawab, "Tidak, Angger. Aku tidak akan bertanya lagi." Namun tiba-tiba sekali lagi gadis itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Suaranya yang serak terdengar dari balik telapak tangannya. Tidak akan lebih dari itu." "Kenapa, Angger?" bertanya Ki Pandi. "Bukankah aku tidak menyinggung lagi tentang upacara itu?" Bayangan itu selalu melintas di kepalaku, Kek. Semalam aku tidak dapat tidur setelah aku pulang dari upacara itu. Bayangan yang nampak di kepalaku, korban itu bukan sekedar seekor anak binatang. "Sudahlah, Angger. Jika kau membayangkan yang bukan-bukan, kau akan menjadi semakin ngeri. Sebaiknya kau lupakan saja. Lihat pakaian yang kau cuci itu, agar tidak hanyut. Kau perhatikan apakah cucianmu sudah bersih atau belum. Yang penting, kau palingkan ingatanmu kepada apa saja yang baik kau kenang. Mungkin seorang jejaka yang tampan, atau barangkali ayah dan ibumu pernah berbicara tentang jodoh bagimu, atau bahkan kau sudah berkeluarga." Aku memang belum berkeluarga, Kek. Ayah dan ibu juga belum pernah berbicara tentang jodohku. Semuanya masih jauh bagiku. Jawab gadis itu sambil duduk. "Waktunya tentu akan datang," desis Ki Pandi. Namun kemudian katanya, "Sudahlah, Angger. Aku akan pulang." Di mana kakek tinggal? bertanya gadis itu. "Dekat hutan Jatimalang," jawab Ki Pandi. Ki Pandi melangkah meninggalkan gadis yang sedang mencuci itu. Meskipun orang tua itu bongkok dan buruk, tetapi gadis itu tidak lagi merasa takut. Suaranya terdengar lembut seperti wajahnya yang banyak tersenyum. Bayangan yang mengerikan sebagaimana dikatakan oleh gadis itu justru telah semakin mencemaskan pula orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Panguan. Mereka semakin sering melihat perkembangan aliran sesat itu di padukuhan-padukuhan yang dekat dan yang lebih jauh lagi dari padepokan. Namun ternyata bahwa aliran itu tidak dapat berkembang meliputi daerah di belakang hutan Jatimalang sebagaimana sebelumnya, justru karena pengaruh hubungan yang lebih luas dengan orang-orang seberang hutan. Namun yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang di rumah Ki Ajar Panguan itu telah terjadi. Ketika Ki Pandi, Manggada dan Laksono sedang berada tidak terlalu jauh dari padepokan itu, mereka telah melihat 2 ekor burung elang yang terbang berputar-putar di atas padepokan yang dilingkari dinding kayu yang kuat dan cukup tinggi. "Elang itu," desis Ki Pandi. "Apakah memang ada hubungan antara Panembahan Leptogati dengan padepokan itu?" bertanya Manggada. "Atau bahkan padepokan itu telah dibuat oleh para pengikut Panembahan Leptogati dan memang dipersiapkan bagi kembalinya Panembahan itu di lereng Gunung Lawu ini?" desis Laksono. "Perkembangan yang menarik," berkata Ki Pandi. "Jika benar padepokan itu dipersiapkan bagi Panembahan Leptogati yang ingin kembali menguasai daerah ini, maka persoalannya justru akan menjadi jelas." Namun Laksono itu pun bertanya, "Apakah tidak ada orang lain yang mampu mengendalikan elang seperti Panembahan Leptogati?" "Ada, tentu ada,"
Jawab Ki Pandi. Salah seorang pengikutnya atau bahkan orang lain yang mempunyai kegemaran yang sama. Tetapi menilik sikap dan wujud burung elang itu, nampaknya burung itu dikendalikan oleh para pengikut Panembahan Leptogati yang tersisa. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk kecil, namun kemudian mereka telah diajak oleh Ki Pandi berlindung di bawah sebatang pohon yang rimbun. Jika saja burung itu mengenali kita bertiga, desis Ki Pandi. Tetapi Laksono pun menyahut, seandainya mereka mengenali kita, apakah burung-burung itu mempunyai cara untuk memberitahukan kepada Panembahan Leptogati atau pengikutnya? Bagaimana burung elang itu dapat menyebut bahwa burung elang itu sudah melihat Ki Pandi, Manggada dan Laksono? Ki Pandi tertawa. Katanya, tentu burung elang itu tidak dapat menyebut namamu Laksono. Tetapi burung itu tentu dapat memberi isyarat bahwa ia melihat orang-orang yang pernah dikenalnya sebelumnya. Laksono mengangguk-angguk. Katanya, jadi pemilik burung itu akan dapat salah menangkap artinya. Mungkin pemilik burung itu mengira bahwa elang-elangnya melihat Kiai Gumroh atau melihat Ki Praworo atau orang lain lagi. Ki Pandi mengangguk-angguk. Katanya, ya, mungkin saja. Tetapi dengan demikian, maka Panembahan Leptogati atau pengikutnya akan mengirimkan orang itu untuk melihat langsung sesuai dengan isyarat burung-burung elang itu. Nah, orang-orang itu akan dapat berbicara tentang penglihatannya, apalagi tentang orang-orang yang mempunyai ciri khusus seperti aku ini. Laksono mengangguk-angguk. Katanya, iya, sementara kita tidak tahu orang yang dikirim oleh Panembahan Leptogati atau pengikutnya untuk mengamati kita. Dengan demikian, maka ketiga orang itu pun kemudian telah duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Dari jarak yang agak jauh, mereka melihat kedua burung elang itu masih saja berputar-putar, namun kemudian menghilang ke arah utara. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita dapat memperkirakan bahwa sarang kedua ekor burung elang itu ada di sisi utara gunung ini. Meskipun mungkin dapat juga salah, karena kedua ekor burung itu dapat juga mengelabui orang. Meskipun mereka menghilang ke utara, namun kemudian mereka akan terbang ke arah yang lain. Manggada dan Laksono yang memandang kedua ekor burung itu sampai hilang di kejauhan, mengangguk-angguk. Burung-burung elang yang terlatih baik itu seakan-akan memang mampu memperhitungkan sikap yang diambilnya. Demikian kedua ekor burung elang itu hilang, maka Ki Pandi pun telah mengajak Manggada dan Laksono melihat sebuah padukuhan yang pernah dikunjunginya, justru ketika sedang berlangsung upacara di saat bulan sedang purnama. Tetapi tentu tidak ada upacara di siang hari, Ki Pandi, berkata Manggada. Memang tidak, berkata Ki Pandi. Di malam hari pun tidak, karena upacara itu resminya hanya dilakukan setiap purnama. Beberapa hari yang lalu, di padukuhan itu baru saja dilakukan sebuah upacara, sebagaimana dikatakan Ki Sampi Pitu yang mendapat keterangan dari seorang anak muda. Jadi apa yang akan kita lakukan? Bertanya Manggada. Kita akan dapat berbincang dengan penghuni padukuhan itu, mumpung masih agak pagi, jawab Ki Pandi. Bertiga mereka menuju ke sebuah padukuhan yang pernah dikunjungi oleh Ki Pandi. Mereka tidak langsung menuju ke padukuhan, tetapi mereka pergi ke sebuah sungai di luar padukuhan itu. Dari kejauhan,
Ki Pandi melihat beberapa orang perempuan sedang mencuci pakaian. Karena itu, maka katanya, "Nanti saja, jika yang lain telah pergi." "Maksud Ki Pandi?" bertanya Manggada. "Apakah kita harus mengintip orang mandi dan mencuci pakaian itu?" Laksono menarik nafas dalam-dalam, sementara Manggada bertanya, "Apakah upacara itu tidak akan pernah dilakukan di padukuhan ini selama masih ada yang menentangnya?" "Ah," Ki Pandi mengerutkan dahinya. "Tentu tidak. Tetapi duduk sajalah di situ. Aku akan memperlihatkan diri. Bukankah di sebelah itu jalan penyeberangan yang banyak dilalui orang? Aku akan lewat jalan itu. Nanti aku beri kalian isyarat." Manggada dan Laksono tidak tahu maksud orang tua bongkok itu, tetapi mereka menurut saja. Keduanya pun kemudian duduk di belakang gerumbul perdu yang tumbuh di bawah sebatang pohon nyamplung yang cukup besar. "Tentu banyak ular di sini," jawab Laksono. Manggada tertawa. Katanya, "Hahaha, Ki Pandilah yang bertanggung jawab jika kita dipatuk ular." Sementara itu, Ki Pandi telah turun ke jalan penyeberangan yang memang banyak dilalui orang yang lewat dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Apalagi setelah hutan Jatimalang ditembus oleh jalan perdagangan yang sengaja dibuat oleh Pajang agar lingkungan di belakang hutan Jatimalang itu tidak menjadi terpisah dari lingkungan lainnya. Seperti yang diharapkan, seorang gadis yang sedang mencuci pakaian di antara beberapa perempuan yang lain telah melihatnya. Beberapa orang perempuan yang lain juga melihat orang bongkok yang lewat itu, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Orang bongkok itu hanyalah salah seorang saja di antara orang-orang lain yang lewat. Berbeda dengan perempuan-perempuan yang lain, gadis yang pernah ditemui Ki Pandi itu justru memperhatikannya. Orang bongkok itu tiba-tiba saja terasa sebagai seorang kawan yang akrab. Berbeda dengan orang-orang di padukuhannya itu, orang bongkok itu rasa-rasanya dapat mengerti gejolak perasaannya menanggapi upacara-upacara yang diselenggarakan di padukuhannya itu. Orang-orang di padukuhannya itu, bahkan ayah ibunya, tidak lagi mau mengerti betapa hatinya menjadi ngeri dan ketakutan melihat upacara yang dilakukan di malam bulan purnama itu. Ketika perempuan-perempuan dan gadis-gadis yang lain selesai mandi dan mencuci pakaian mereka, maka mereka pun segera bersiap untuk kembali ke padukuhan. Tetapi gadis itu ternyata masih belum selesai. Bahkan ia pun berkata kepada perempuan-perempuan yang lain, "Silahkan, aku masih kurang sedikit. Nanti aku segera menyusul." Demikianlah, maka sejenak kemudian sungai itu menjadi sepi. Hanya tinggal seorang gadis sajalah yang masih mencuci pakaiannya yang sebenarnya sudah bersih. Seperti yang diharapkan oleh gadis itu, maka orang bongkok itu telah datang mendekatinya. Wajahnya yang kusam itu nampak lunak karena senyumnya. "Kawan-kawanmu sudah selesai," berkata Ki Pandi. "Aku belum, Kek. Cucianku banyak sekali," jawab gadis itu. Ki Pandi tertawa pendek. Katanya, "Hihihi, aku tahu kau sudah selesai mencuci. Karena itu, berpakaianlah lebih rapi." "Kenapa?"
Wajah gadis itu tiba-tiba menjadi merah. Aku tidak datang sendiri. Aku datang bersama kedua orang cucuku yang ingin melihat-lihat daerah ini. Oh, Gadis itu memang merapikan pakaiannya yang belum mapan. Jangan takut, kedua cucuku dan aku sendiri ingin berbicara tentang kepercayaan yang berkembang di padukuhanmu. Tetapi jangan cemas, kami tidak akan berbicara tentang korban-korban yang diserahkan. Gadis itu mengerutkan dahinya, namun laki-laki bongkok itu rasa-rasanya mengerti perasaannya yang sebenarnya ingin menolak upacara yang sering diselenggarakan di padukuhannya itu. Karena itu, maka gadis itu mengangguk, tetapi ia pun kemudian berkata, tetapi aku tidak dapat berlama-lama di sini. Kawan-kawanku sudah pulang. Ibu akan bertanya kepada mereka, kenapa aku tinggal. baiklah, aku akan memanggil kedua orang cucuku. Gadis itu menunduk dalam-dalam. Wajahnya terasa panas ketika Manggada dan Laksono berdiri beberapa langkah di sebelahnya. Di padukuhannya juga ada beberapa orang anak muda. Ketika gadis itu masih remaja, maka ia pun sering bermain-main dengan anak-anak laki-laki yang sebaya. Tetapi setelah ia menginjak dewasa, maka pergaulannya dengan anak-anak muda menjadi semakin terbatas. Ketika kepercayaan hitam yang terdahulu berkembang, ia masih dapat bermain bersama di halaman jika bulan terang. Hanya saat bulan purnama penuh, beberapa orang tua pergi ke upacara, sedangkan sehari-hari masa remajanya itu tidak begitu terpengaruh oleh kepercayaan yang sedang berkembang itu. Namun ketika ia sudah mulai disebut seorang gadis, maka ia mulai mendapat batasan-batasan bergerak. Bukan saja karena ia dijauhkan dari anak-anak muda, tetapi dalam keadaan yang memaksa, tiba-tiba saja seorang gadis dapat hilang dari lingkungannya. Gadis itu tidak banyak mengetahui apa yang telah terjadi, namun baru kemudian ia menyadari bahwa ilmu hitam di bawah pengaruh Panembahan Leptogati di dalam upacara-upacara besarnya itu telah mengorbankan gadis-gadis. Gadis-gadis yang diambil dan dibeli dari seberang hutan Jatimalang. Tetapi jika gadis itu tidak didapatkannya, maka gadis dari lereng Gunung Lawu di belakang hutan Jatimalang itu dapat saja tiba-tiba hilang. Memang mengerikan, tetapi ia tidak pernah mengetahui apa yang terjadi. Sedang apa yang dialaminya sekarang membuat jiwanya tersiksa. Bersama orang-orang sepadukuhan, gadis itu harus pergi ke upacara. Ia harus menyaksikan bagaimana seekor anak binatang diletakkan di atas seonggok kayu kering dan kemudian dinyalakan. Anak binatang itu berteriak-teriak kesakitan. Tetapi api itu sama sekali tidak mengenal belas kasihan. Bahkan orang-orang yang melakukan upacara itu juga tidak mengenal belas kasihan. Semua orang yang ada di lingkungan upacara itu seakan-akan telah kehilangan perasaannya. Untuk beberapa saat lamanya, Manggada, Laksono dan Ki Pandi bercakap-cakap dengan gadis itu. Tetapi sikap gadis itu menjadi jauh berbeda dengan sikapnya terhadap Ki Pandi. Wajahnya selalu menunduk dan kata-katanya hampir tidak dapat didengar. Tetapi gadis itu sempat berkata,
Di dalam lingkungan upacara, maka segala keterbatasan pergaulan itu dilupakan. Maksudmu? Bertanya Ki Pandi. Gadis itu tidak menjawab, tetapi ia berusaha untuk menyembunyikan wajahnya. Gadis itu berpaling. Dipandanginya air sungai yang mengalir gemericik di bawah kakinya yang berpijak pada bebatuan. Beberapa lembar daun kering hanyut mengikuti aliran sungai. Sudahlah, Kek, Berkata gadis itu kemudian. aku sudah terlalu lama ditinggalkan kawan-kawanku. Ki Pandi tidak menahannya, namun ketika gadis itu beranjak dari tempatnya, Ki Pandi bertanya, "Siapa namamu, Ger?" Gadis itu berpaling, tetapi ia ragu, apalagi ketika tatapan mata Laksono yang tajam itu seakan-akan menusuk sampai ke jantung. Namun gadis itu kemudian berkata, Namaku Delima, Kek. Ki Pandi tersenyum. Katanya, "Nama yang bagus, Ger." Ketika ibu mengandung aku, ibu memang mengidam buah delima. Kemudian selain membeli delima, ayah juga menanam pohon delima di halaman rumahku. Sekarang pohon itu sudah berbuah. "Manis sekali," desis Laksono. Namun kemudian tergesa-gesa ia menyambung, "Maksudku, buah delima yang benar-benar masak itu rasanya manis sekali." Wajah gadis itu terasa panas sesaat, namun kemudian ia pun meninggalkan tepian itu. Beberapa langkah kemudian Ki Pandi menyusul ketika Laksono berbisik, "Di mana rumahnya Ki Pandi?" "Ger, apakah Angger tidak berkeberatan jika aku datang menemui orang tuamu untuk berbicara tentang upacara-upacara yang mengerikan itu?" Ayahku merupakan salah seorang pendukung kuatnya, Kek. Juga paman-pamanku. Bahkan seorang di antara kakak ayahku berada di padepokan itu. "Apakah ia sering pulang ke padukuhan?" bertanya Ki Pandi. Sering, Kek, tetapi waktunya tidak tentu. Jawab gadis itu. "Baiklah, aku akan mengunjungi rumahmu. Tetapi di mana rumahmu itu?" Rumahku berseberangan dengan Banjar Padukuhan, Kek. Tetapi jika kakek pergi ke sana, jangan katakan bahwa kita pernah berbicara tentang kepercayaan itu. "Baiklah," Ki Pandi mengangguk-angguk. "Aku akan menjaga agar kau tidak mengalami kesulitan karena pembicaraan ini." Delima pun segera melangkah pergi. Manggada sambil menggamit Laksono berkata, "Nah, rumahnya di depan Banjar. Kapan kau akan ke sana?" "Ah, kau? Bukankah wajar bertanya rumah seseorang yang baru dikenalnya?" jawab Laksono. "Tentu, apakah aku tidak mengatakan tidak wajar?" "Kau selalu begitu," desis Laksono. Manggada tertawa, namun kemudian ia bertanya, "Laksono, yang manakah yang lebih cantik, Winih atau Delima?" Laksono pun tertawa, tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah Ki Pandi telah mengajak Manggada dan Laksono meninggalkan tempat itu. Dari kejauhan, mereka melihat bangunan khusus yang dipergunakan untuk upacara penyerahan korban, tetapi mereka tidak mendekat. Malam itu, di rumah Ki Ajar Panguan, beberapa orang sedang berbincang. Pada umumnya mereka ingin berhubungan dengan isi padepokan itu. "Jika kita berhasil berhubungan dengan mereka, maka kita akan mengetahui siapakah mereka itu,"
Dengan demikian maka kita akan dapat menentukan langkah yang lebih jauh. Tetapi kita jangan bersikap bermusuhan, berkata Ki Ajar. Jika kita bersikap bermusuhan, maka segala-galanya tentu sudah tertutup. Iya, desis Ki Lemah Teles. Kita harus bersikap bersahabat. Kita tidak boleh dengan serta-merta menantang perang tanding dengan pemimpin padepokan itu, berkata Ki Sambi Pitu. Ki Jogo Prono termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa. Ki Ajar memang terlambat pula tertawa, namun Ki Lemah Teles berkata, "Apa pedulimu? Semua orang akan aku tantang sampai pada suatu saat ada orang yang mampu membunuhku." Ada banyak orang yang dapat membunuhmu, tetapi orang-orang itu menaruh belas kasihan kepadamu justru karena kau kehilangan akal seperti itu. Hei! Wajah Ki Lemah Teles berkerut. Dengan nada dalam ia justru bertanya, "Apakah aku memang pantas dikasihani?" "Tidak, memang tidak," sahut Ki Ajar Panguan. Ki Lemah Teles bersungut-sungut, tetapi kemudian ia pun menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu, orang-orang tua itu pun kemudian telah memutuskan untuk mulai berhubungan dengan orang-orang padepokan itu dengan cara apapun. Dengan demikian, maka mereka akan dapat mengetahui apakah isi dari padepokan itu. Yang paling baik dipergunakan sebagai alasan adalah bahwa mereka ingin mendapatkan hasil bumi atau hasil kerajinan tangan di daerah ini untuk dibawa ke Pajang. Mereka harus menganggap bahwa di daerah yang semula tertutup ini tentu terdapat banyak sekali jenis pekerjaan tangan. Sebenarnya lah Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles kemudian mempersiapkan kuda-kuda mereka. Meskipun letak padepokan itu tidak jauh sekali dari tempat tinggal Ki Ajar Panguan yang tersembunyi, tetapi berkuda, mereka akan nampak lebih mapan. Di keesokan harinya, dua orang berkuda telah meninggalkan halaman rumah Ki Ajar Panguan. Mereka harus menyusup melalui jalan yang khusus, sedikit melingkar-lingkar untuk dapat keluar dari tempat yang tersembunyi itu. Baru kemudian mereka turun ke jalan dan melarikan kuda mereka memanjat kaki Gunung Lawu. Keduanya telah sepakat untuk mengaku sebagai pedagang yang mencari barang dagangan di daerah yang semula dipisahkan oleh hutan Jati Malang itu. Keduanya dengan tekad bulat menuju ke sebuah padepokan yang tidak mereka kenal sebelumnya. Padepokan yang seakan-akan berada di belakang kabut, sehingga yang nampak hanyalah bayangannya saja. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles memang sudah bertekad untuk melihat apa yang ada di dalam padepokan itu. Mereka dengan tabah akan menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.